Hei kamu para penikmat podcast, kamu punya impian gede dari podcastmu? Tools di First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif, semua ada di First Story. Gak ketinggalan, kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap plays podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Kembali bersama kami, pundit korporasi yang setia membahas sepak bola dari sudut pandang pecinta sepak bola Italia, yang memang sampai saat ini masih bertitik berat membahas Serie A ya teman-teman ya. Pada episode kali ini, saya hanya bersama kawan saya ini, Rinaldi. Halo guys, emang si Rangga kemana sih? Rangga sedang tidak hadir karena sudah memutuskan menjadi produser saja di Optis. Karena dia mau mengikuti jejak opa-opaannya dia, Bapak Aurelio Di Laurentiis. Jadi apa? Jadi itu produser film biru gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan nih teman-teman. Giornata 21 ini agak berbeda dengan Giornata lainnya. Karena ada 4 tim yang untuk pertama kalinya bermain di Supercoppa Italiana nih ya kan. Jadi cuma ada Lu bilang Giornata apa Supercoppa tadi? Giornata 21 itu berbeda dengan Giornata sebelumnya karena hanya ada 6 tim, ada 6 pertandingan. 6 pertandingan doang. Berarti 12 tim yang berlaga karena ada 4 karena ada tuh 2 8 3 4 5 6 8 iya ngapain gue hitung ya. Tinggal 20 kurang 12 aja. Iya karena itu akan bermain di Supercoppa Italia, mainnya di Arab gitu bro. Tapi tar dulu, iya benar-benar karena ya ngomongnya ke mic dong. Inter tuh lawan Atalanta harusnya di Giornata 20 tuh. Iya 21 apa 20 nih? 21. Ya. Itu di Februari kan nanti bakal main. Iya nanti bakal di akhir 29 kalau nggak salah, jadi ditunda gitu. Oke, nah jadi Supercoppa Italiana gue ceritain dulu sedikit nih. Boleh. Supercoppa Italiana tuh apa sih gitu. Jadi dimulai itu dari tahun 1988 sebagai kompetisi 2 tim nih. Supercoppa Italia akan menampilkan 4 tim mulai dari edisi 2023 nih. Menarik nih ini pertama kalinya. Pertama kali karena emang ya ini peluang bisnis sih sebenarnya. Peluang bisnis benar. Jadi formatnya itu teman-teman, Supercoppa ini adalah pemenang antara Serie A dengan pemenang Coppa Italia. Apabila pemenang Serie A dan pemenang Coppa Italia itu sama, maka runner up dari Coppa Italia yang akan dipilih. Ini gue masih merujuk ke format yang lama ya, yang sebelum-sebelumnya ya, yang biasanya gitu. Di tahun 2023 ini itu akan diikuti oleh 4 tim nih untuk pertama kalinya gitu. Jadi pertandingan ini diikuti oleh pemenang Serie A dan Coppa Italia dari musim sebelumnya. Supercoppa itu jadinya sekarang itu peringkat 1 dan peringkat 2 liga. Serie A yang musim lalu, berarti kan itu ada Napoli dan Lazio. Lalu finalis Coppa Italia itu ada Inter dan Fiorentina gitu. Nah awalnya kalau dari sejarahnya nih teman-teman ya, awalnya pertandingan ini dijadwalkan pada musim panas sebagai pembuka musim baru, dimainkan di Stadion Kandang Juara Serie A. Dalam beberapa tahun terakhir pertandingan ini dijadwalkan selama musim dingin. Dan sebagian besar diadakan di luar Italia nih. Oh dulu tuh di kandang juara ya? Iya. Gua kira di Roma juga bukan ya? Awalnya tuh di kandang juara. Jadi 18 dari 21 Supercoppa Italiana pertama itu dimainkan di markas pemenang Serie A. Gitu. Nah ini ada rekor menarik juga, Juventus memegang rekor sebagai pemenang piala sebanyak 9 kali. Ini terbanyak itu Juventus. Pertandingan Supercoppa yang paling sering terjadi adalah antara Juventus dan Lazio. Terjadi sebanyak 5 kali. Gitu. Nah terus tadi kan lu nanya tuh, oh berarti emang ada di kandang tim-tim juara Serie A ya? Iya betul. Jadi dari 35 final yang dimainkan hingga saat ini, tempatnya tuh ada 20 kali di markas pemenang Serie A, 4 kali di Cina, 3 kali di Arab Saudi, 2 kali di Amerika Serikat, 2 kali di Doha, Qatar, dan 2 kali di 2 kali di Stadio Olimpico Roma sebagai markas finalis Coppa Italia di bawah kesepakatan antara peserta gitu ya. 1 kali di Afrika nih di Tripoli, Libya,
Terus ada satu kali di Stadion Mapei. Ini difungsikan sebagai tempat netral gitu ya, bukan markas pemenang Serie A gitu. Nah, terus jadi per tanggal 13 Maret 2023, Lega Serie A menyetujui format baru untuk Supercoppa Italiana yang dijadwalkan dimulai sejak edisi 2023, berarti tahun ini nih di 2024 ya. Ini akan dimainkan sebagai turnamen 4 tim diikuti oleh pemenang dan runner up Serie A dan Coppa Italia yang tadi udah gue sebutin di awal. Iya, ini gitu. Jadi dia kan memang setahun kemarin juga masih di Arab ya, yang waktu Inter lawan Milan kalau nggak salah. Terakhir itu ya di King Fahd International Stadium. Milan lawan Inter, menang Inter 3-0, digebukin Milan. Iya, thank jadi kalau menurut gue sih ini bener-bener berubah jadi nambah 2 pertandingan ya memang karena untuk mengais uang-uang orang Arab lagi ya untuk datang ke stadion. Harapannya ya mungkin ya untuk membesarkan Serie A juga di Asia, di Arab terutama. Iya. Karena untuk di sepak bola Arab lagi naik lah, kemarin Piala Dunia Qatar, terus sepak bola Timur Tengah lah ya. Iya, sepak bola Arab dan Timur Tengah lagi pengen dinaikin juga dengan adanya Piala Dunia kemarin di Qatar. Terus pemain-pemain besar seperti Ronaldo, Mane, Salah main di sana juga. Salah belum. Benzema sama temannya Salah, Mane maksudnya. Tadi udah lu sebut. Hah? Udah lu sebut Mane. Firmino temannya Salah juga. Oke. Firmino main di Arab ya? Iya. Ya itu maksudnya ya ini pasti kan jadi salah satu cara juga untuk Serie A membesarkan pasar di sana ya. Cuman tadi yang seperti kita bahas di Pin Sport ya, ini mungkin agak kurang tepat saatnya, maksudnya timingnya karena di Qatar juga lagi ada Piala Asia. Ya mungkin memang nggak sebesar, gue nggak tahu nih Supercoppa apakah lebih menarik kepada Piala Asia karena untuk orang-orang sana ya maksudnya ya. Kalau untuk orang-orang Italia, untuk penggemar Serie A justru pasti lebih menarik. Cuman kan untuk orang-orang sana, penduduk lokal, ya gue nggak tahu lebih menarik kah si Piala Asia karena Arab juga main di sana kan. Ya gue rasa Piala Asia punya daya tarik lah untuk tim-tim Asia karena kan ini udah negaranya yang bermain ya dia. Jadi emang pasti nasionalisme itu ada dan lu pasti akan lebih milih untuk nonton negara lu lah daripada tim dari lain ya, walaupun lu pasti ngefans juga mungkin ya. Pasti ada yang ngefans mungkin ya. Tapi kan memang pada dasarnya gini loh. Pada dasarnya itu di Arab ya, negara-negara Arab Timur Tengah sana sebenarnya kan enggak yang kalau Arabnya ini gue ngomongin negara Arab ya. Sebenarnya sepak bola kan bukan yang olahraga bener-bener populer gitu loh. Di Qatar sendiri pun juga kayak cuma segelintir orang aja kan yang nonton bola dan ya mereka tuh pada cuek sebenarnya gitu. Kultur sepak bolanya hiburan tuh doang, iya, cuma jadi hiburan aja gitu. Ya gue nggak tahu makanya ini bakal sukses gak untuk penyelenggaranya ya. Ini kan karena duitnya yang masuk ke Copa pokoknya sponsornya tuh Frekia Rosa apa gitu. Pokoknya kan itu penyelenggaranya ya. Ya kalau untuk tim pemenang sendiri tetap hadiah segitu-gitu aja karena kalau nggak salah hadiah pemenang musim ini itu nggak nyampe 10 juta, pokoknya 8, atau 9, ada 9,3 atau sekian. Jadi bukan uang yang besar lah ya. Bukan uang yang besar untuk hadiah pemenang gitu. Oke. Tapi gue mau masuk nih ke kita beropini lah ya. Pertandingan Supercoppa yang pertama kali lu tonton tuh kapan, Di? Gue lupa kalau misalnya yang pertama kali, yang jelas ya pertandingan Inter sebenarnya. Mungkin dia di medio 2010-an yang ketika Inter lagi kan abis Inter treble, lagi abis ya sebelum treble kan juga selalu menang kan. 2005 sampai 2006 sampai 2009 10 itu kan selalu Scudetto dan pasti kan abis Scudetto Supercoppa dong. Nah, itu sih mungkin nih pertama-tama tuh 2010 2011 mungkin waktu di Cina itu. Oh iya. Ingat. Yang ada jersey dengan aksara Arab kan? Aksara Cina. Virelli-nya juga di Cina. Iya benar. Nah, tapi jujur gini, Di. Kalau gue pribadi, mungkin lu juga ya, Supercoppa ini sebenarnya bukan pertandingan yang benar-benar menarik gitu loh untuk kita ya. Karena kan emang ini ya kayak sebagai pengisi aja sebenarnya kan. Dan tim-tim yang bermain juga kan biasanya tim-tim yang juara-juara aja. Kalau gue pribadi sih emang gak yang terlalu ngikutin ya Supercoppa. Jadi kalau ada pertandingan Supercoppa, gue tuh gak yang kayak gue pengen nonton nih gitu. Kalau gue pribadi ya. Gitu, walaupun sekalipun itu tim gue yang berlaga gitu. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan kapan pertama kali gue nonton
Supercoppa Italia kayaknya yang bener-bener gue inget tuh yang Milan lawan Juventus deh. Yang Milan lagi banter era tuh tahun 2016 kalau nggak salah ya. Yang menang adu penalti. Itu waktu itu kayaknya kipernya Donnarumma baru debut deh. Tahun 2016 itu. Di Qatar. Iya, yang di Qatar bener. Yang golin Bonaventura. Itu gue nonton tuh. Ya, dramatis tuh ngangkat piala dan ya emang karena kagak ada piala lagi aja sih. Jadi akhirnya gue nonton gitu. Lebih ke terpaksa sih nontonnya karena kayak apalagi bisa dimenangkan oleh AC Milan gitu. Kalau nggak salah Milan waktu itu jadi juara Coppa. Iya. Finalis runner up Coppa. deh kayaknya. Finalis runner up Coppa. Runner up Coppa kalah sama Juventus. Juventus juga Iya, juaranya. Juventus juga juaranya itu. Coppa dan Serie A. Nah, kalau pertandingan Supercoppa yang paling berkesan buat lu nih, ada nggak dari banyak gelaran Supercoppa nih dari tahun 88 kan? Yang paling menarik tuh, yang mana yang paling lu ingat gitu? Pertandingan Inter yang kalah lawan Milan. Kalau yang di akhir-akhir ini pasti gue inget ya. Cuman kalau mungkin yang udah lampau berkesan itu ya, yang waktu gue lupa deh itu kalah kayaknya lawan Lazio itu udah di Cina juga, tapi kayaknya belum pakai jersey yang Cina itu. Nah yang 2011 itu baru tuh mainnya di Cina. Mainnya lawan Milan kalau nggak salah. Itu kalah juga. Iya 2011 main di Cina juga itu. Main di Cina, Beijing National itu Stadium. Itu Ibrahimovic balik ke Milan. Maksudnya main di Milan lagi tuh. Untuk pertama kalinya abis dari Barcelona dia ke Milan kan. Iya benar. Nah itu langsung cetak gol juga kalau nggak salah. Yang ngegolin itu Ibrahimovic dan Kevin Prince Boateng. Oh iya. Dari Inter itu yang golin Wesley Sneijder. Iya itu benar berarti itu waktu di Cina. Kayaknya iya. Bukan berkesan ya, maksudnya yang gue ingat aja karena itu udah lama. Kalau yang berkesan baik ya pasti yang kemarin tuh lawan Juventus menang comeback 2021 ya. Itu dramatis juga, golnya menit akhir 119, sekian lah. Itu Alexis Sanchez yang golin. Oh iya itu 2021. 2021. Nah, terus ya terakhir kemarin di Arab menang 3-0. Sangat mendominasi itu. Tapi ternyata yang di Arab waktu musim kemarin tuh lumayan banyak penonton, 51.000 orang. Iya, benar. Finalnya. Kalau 2021 karena 2021 masih Covid. Jadi emang terbatas. 2020 apa? 2021 masih sih. Jadi 2020 malah nggak ada penonton. Soalnya masih Covid, itu juga mainnya di tempat netral kan di Mapei. Benar. Kalau yang 2021 itu kan 50%. Kalau kita lihat dari historical, penonton yang paling banyak itu waktu di Cina di 2012. Di 2012 75.000. Iya, itu Juve lawan Napoli. Iya. Ini Rangga nggak ada sih. Jadi kita nggak bisa bahas nih yang Napoli dikalahin di extra time waktu itu ya. Oke, kalau ini deh sedikit lagi tentang Supercoppa. Menurut lu ini nih, Supercoppa itu tuh penting gak sih pialanya? Apakah ini bisa dianggap sebagai sebuah rekor atau sejarah untuk tim yang memenangkan gitu? Kalau lu ngeliatnya gelaran Supercoppa dan Piala Supercoppa ini tuh masuk nggak? Lu gini deh. Kalau dari pandangan lu masuk nggak ke dalam hitungan dapat trofi nih tim gue gitu sebagai fans? Ya jelas masuk karena menurut gua nggak mudah untuk juara Supercoppa ya. Iya karena harus menang dulu, harus menang dulu, harus Scudetto dulu atau juara Coppa dulu. Jadi menurut gua nggak mudah ya. Cuman menurut gua penting atau enggak ya masih debatable sih karena di semua negara ada kan di Inggris Spanyol, kan ada Community Shield. Community Shield tuh Shield itu antara pemenang Liga sama pemenang FA. Iya kan? Juara FA iya. Iya, terus di Spanyol kemarin Supercoppa di Espanya. Iya, tuh kemarin Barcelona bisa dibantai 4-1 kan. Sama siapa? Madrid lah. Madrid. Iya, maksudnya masalah penting gak penting ya mungkin sebenarnya tidak terlalu penting karena biasanya yang menang Supercoppa ya yang menang Scudetto juga normalnya ya. Normalnya, seringnya. Iya, sebenarnya kan ini kan pembuktian mana nih tim mana yang lebih bagus dari dua jalur Scudetto sama jalur Coppa. Iya, benar. Karena kalau jalur Coppa kemungkinan bisa tim Serie B atau tim Serie C juga yang menang kan karena Coppa kan dari seluruh tim. Ya nggak seluruh sih, cuman ada kualifikasinya dari tim Serie C juga masih bisa ikutan. Di Coppa Italia iya. Iya maksudnya itu kan jalur yang lebih fair ya kalau Serie A Scudetto kan Serie A doang kan. Ya mungkin di situ maksudnya untuk mencari
raja atau pemenang dari segala pemenang. Ya memang tujuannya itu. Tujuannya itu kan. Ya, cuman Tujuannya. ya kita Daya tariknya di situ. Kalau kita lihat sekarang ya di era sekarang ya gua rasa sih hampir gue lupa kapan terakhir, coba deh lu cek deh ya. Kapan terakhir tim yang juara Copa itu juara Serie A-nya. Oh, Inter ternyata. Ih. Oh, jadi lu mau flexing maksudnya tadi? Iya benar-benar terakhir Inter ya waktu ya musim kemarin kan Milan yang Scudetto. Scudetto ya. Iya, Inter yang juara Copa. Ya tapi jarang ya, maksudnya jarang. Yang 2022 ya? Iya kan yang Scudetto itu Milan. Scudettonya Milan. Iya. Kopanya Inter, iya. Jadi iya gue tahu lu mau flexing. Ya maksudnya itu berarti ya flexing terus. Ternyata itulah mencari rajanya dari jalur itu. Iya. Pembuktian aja sih, pembuktian aja karena kalau dari uang dan prestige sebenarnya nggak terlalu ini juga kan sejauh ini ya. Iya. Nggak terlalu banyak yang menganggap ini prestige banget gitu. Tapi kalau lu kan ini tim lu ada nih Inter di Super Copa ya. Lawan Lazio di pertandingan pertamanya. Itu kalau lu ngeliat kansnya tuh gimana? Apakah lu ngerasa Inter bisa memenangkan ini dan perlu nggak Inter memenangkan ini kalau dari kacamata lu sebagai Interisti? Jelas perlu, cuman bukan hal yang harus diprioritaskan menurut gue ya. Karena ini kan mainnya di tengah-tengah liga, which is ya pasti akan nambah jadwal Inter lebih banyak. Kalau misalnya menang main lagi, kalau misalnya kalah ya gugur. Tapi tetap bisa nanti pulang. di weekend depannya main lagi di Serie A gitu. Kalau lu tanya gue pengennya jelas Inter menang, dapat gelar ke-8 ya. Sebanyak tadi kan lu bilang Juventus paling banyak 9. Ya sekarang Inter sama Milan sama-sama 7 nih. Ya, jadi ya untuk koleksi gelar ya pas sangat berpengaruh lah maksud untuk Inter ke depannya juga. Tapi gue nggak pengen Inter memenangkan kompetisi ini dengan full tim dengan bukan habis-habisan. Iya, bukan habis-habisan. Maksudnya ya udah main biasa aja, kalau bisa dengan main rotasi. Kalau menang alhamdulillah masuk final, terus baru mulai mungkin agak diseriusin dikit. Kalau misalnya kalah ya udah nggak masalah menurut gue. Gue setuju sama lu. Jadi kalau gue ngeliatnya Inter kalau misalnya memang kalah di Super Copa, semoga Interisti nggak yang ini ya, nggak yang ngamuk atau demand banget ke Inter. Karena memang nggak perlu mungkin sebenarnya tim-tim lain yang lebih termotivasi kayak Lazio, Fiorentina dan Napoli kan butuh trofi ya. Iya butuh trofi dan juga secara di liga kan saat ini bukan yang jadi title contender kan gitu. Menurut gue bener kata lu, kalau misalnya pemain-pemainnya dipaksain untuk dapetin trofi ini, gue rasa prioritasnya malah salah gitu. Ini Inter tuh lagi ada di jalur Scudetto banget gitu. Kalau misalnya terlepas gara-gara ini, amit-amit ada pemain yang cedera gitu. Apalagi kayak pemain kunci gitu ya, dan bahkan bisa jadi lebih dari 1 orang misalnya. Nah itu bakal big loss buat Inter sih kalau menurut gue kayak gitu. Betul. Gitu sih, udah mungkin itu aja ya kalau buat Super Copa ya. Iya, maksudnya gue yakin sih dengan skuad pelapis Inter sekarang sebenarnya masih mampu untuk menjuarai itu. Iya. Yang gue khawatirin ya sebenarnya cuma di lini depan aja sih. Maksudnya dengan misalnya nggak mainin Lautaro dan Thuram sama sekali itu, gue rasa nggak akan sulit Inter mencetak gol kecuali dari set piece atau dari pemain tengah justru. Kalau strikernya selama sejauh ini masih pesimis sama Sanchez dan Arnautovic. Nah, tapi berita bagusnya, gue nggak tahu dia jadi motivasi juga untuk Inzaghi atau enggak ya, karena tadi gue bilang dapat duit sekitar 9 jutaan lah. Iya. Nah itu 9 juta itu katanya kalau misalnya si Zhang bilang ya kalau misalnya menang itu mau dipakai buat beli striker. Striker apa 9 juta? Ada lah striker Serie A yang masih bisa main di Serie A lah seenggaknya. Atau buat pelapis lah ya. Iya, pelapis atau minjam gitu. Paling deket sih kabarnya ya Icardi. Najis Icardi lagi mah. Enggak apa-apa lah buat pelapis mah. Oke, itu Super Copa tadi udah kita bahas teman-teman. Nah ini sekarang gue mau masuk ke ini tumbal dari adanya Super Copa, yaitu Giornata 21 yang hanya 6 pertandingan gitu ya. Oke gue mau langsung ini aja ya. Kan kemarin kita udah nge-recap tuh yang Giornata 20 kita belum nge-recap ya? Belum. Tapi ya udahlah ya, kayaknya udah lewat. Jadi kita bahas aja inilah ya Giornata 21 ya, previewnya. Okay.
Jadi ada pertandingan Roma lawan Verona nih, Di. Nah, ini nanti akan ada bahasan nih teman-teman setelah kita bahas pertandingan Giornata 21 ini. Roma baru aja mencat Mourinho dan akan digantikan oleh Daniel De Rossi sebagai pelatih kepalanya ya. Oke, jadi Roma lawan Verona, Di. Kalau lu ngelihatnya apakah Daniel De Rossi dengan pengalamannya yang menurut gue masih minim ya. Daniel De Rossi pernah ngelatih Spal. Dan kalau nggak salah tim muda Roma ya, Primaveranya Roma. Apakah akan jadi pembaruan? Jujur gue belum dapat nih statistik Daniel De Rossi tuh mainnya kayak gimana, formasi apa yang paling dia pakai gitu. Dan sebenarnya yang lebih gue penasaran gimana dia ngeracik komposisi Roma dengan pemain-pemain yang cukup terbatas, karena kan pemain Roma ada yang main di Piala Asia kan. Oh iya. Asmun doang sih tapi kayaknya. Asmun doang. Sama Afrika. Awar sama Asim Awar. Oh ya, Asim Awar, Sardar Asmun sama Ndika. Evan Ndika. Ada dia dipanggil ke tim nasional nih, ada nih. Nah terus Dybala tuh ada gangguan paha. Terus Tammy Abraham masih cedera, diperkirakan kembali 29 Februari. Kalau Tammy Abraham, Renato Sanchez udah nggak usah dibahas lah gitu ya. Nah ini lu ngelihat gimana di pertandingannya? Siapa yang kira-kira akan keluar nih sebagai pemenang nih? Apakah Roma keluar dari krisis? Apakah Verona yang malah mencuri poin? Jelas dengan dipecatnya Mourinho dan ya ini mungkin langkah yang paling aman ya diambil Roma dengan make legendnya gitu. Sebenarnya nih gue agak menyayangkan, gue bahas sedikit De Rossi-nya kali ya. Iya, boleh. De Rossi ini sebenarnya legend Roma. Tapi kenapa di segala main di Boca Juniors gitu? 5 pertandingan doang lagi. Maksudnya jadi mencoret ini. Jadi mencoret aja, maksudnya mencoret one man club ya. Aneh banget sih sebenarnya itu. Gue jadi ya gue enggak tahu apakah yang dia cari di sana apakah duit atau emang mau jadi bandar. Enggak bercanda, gue enggak tahu. Parah banget, langsung tuduhan. Tapi ya ini jelas dengan pakai De Rossi ada motivasi yang baru dari pemain-pemain Roma. Kalau dari tactical gue nggak tahu tactical De Rossi akan seperti apa karena dia di Spal juga sepertinya tidak sukses amat, tapi feeling gue sih bakal menang dengan ini aja, dengan modal mentalitas aja dari De Rossi gitu. Jadi De Rossi kayak ngasih motivasi aja gitu. Tapi mainnya belum bagus-bagus amat sebenarnya. Itu sih karena lawannya juga kebetulan ini Verona yang masih di dasar klasemen, 18 apa 19 gitu posisinya sekarang. Iya benar. Kalau gue ngeliatnya ya maksimal hasil yang bisa diraih sama Verona seri sih karena Verona itu dari 5 pertandingan ya tuh 2, 3, 4, 5 dia kalau lawan Fiorentina nih dari yang paling lama ke yang paling baru ya teman-teman ya. Fiorentina kalah sama Fiorentina, terus ya menang lawan Cagliari tapi ya Cagliari, abis itu kalah lawan Salernitana, kalah lawan Inter, abis itu menang lawan Empoli. Sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Tapi kalau gue lihat kalau lawan tim dengan nama besar Verona nih masih kesulitan menang dan nggak bisa ngasih kejutan gitu ya. Jadi gue rasa sih ini bakal jadi kemenangan buat Roma sih, dan harusnya sih ini Roma menang sih. Ngapain dia ganti pelatih kalau ujung-ujungnya kalah gitu. Iya, terus salah satu pemain terbaik Verona juga si Cyril Ngonge tuh lagi suspend juga kan, kalau nggak salah akumulasi juga dia apa? Dia tuh lebih ke ini risk of suspension, tapi dia masih bisa main. Masih bisa. Satu lagi berarti. Satu lagi. Kemarin ya berarti ya, tapi dengan atau walaupun Verona bermain full tim, gua rasa Roma ini kalau melawan tim kayak ya di bawahnya dia tuh masih bisa dominasi lah. Apalagi dengan pemain-pemain yang dia punya ya, ini tinggal taktik seadanya aja dari De Rossi karena waktunya kan pendek gitu. Maksudnya gua belum berharap banyak akan bermain cantik seperti apa. Cuman gue rasa sih dengan De Rossi bisa motivasi untuk menang lagi di jalur kemenangan lah. Ya setuju. Nah terus gue mau lanjut ke pertandingan berikutnya. Ini ada Udinese lawan AC Milan. Udinese ini menarik nih kemarin. Seri lawan Fiorentina. Tapi gue nonton itu pertandingannya menghibur tuh Pak. Iya. Udinese nyerangnya dari sayap, cutback, gol. Gue rasa sih ini Udinese bisa menyulitkan Milan sih gitu. Tapi kalau mungkin gue singkat aja kalau Udinese lawan Milan ini. Gue sebagai Milanistis cukup optimis Milan bisa menang, asalkan kalau gue boleh pinjam kalimatnya Bang Bara nih ya. Bang Bara tuh ini ya teman-teman ya, yang biasa bahas sama kami di Pinsport. Kalau teman-teman mungkin ngedengerin Optis doang, nggak nonton Pinsport gitu ya. Nah itu tuh kalau boleh pinjam kalimatnya dia,
asalkan Pioli nggak macem-macem, sebenarnya pemainnya mumpuni gitu untuk bisa ngeraih hasil gitu. Dan itu terbukti waktu lawan Roma kemarin tuh ya Milan main simple aja gitu dan akhirnya bisa bobol gitu. Cuman emang Udinese punya semangat juang jadi bisa menyulitkan sih. Tapi itu tadi paling maksimal seri harusnya Udinese. Kalau gue nggak ngeliat Udinese bisa menang sih. Kalau gue melihat tren Milan yang lagi menang-menang terus ya gue nggak tahu lagi ini kayaknya akan jadi suatu penurunan, maksudnya penurunan tren gitu dari karena Pioli ya, karena biasanya masih Pioli. gitu. Tapi kayaknya nggak langsung kalah sih, ini kayak seri sih menurut gue. Oke. Make sense. Ini ya Milan pasti punya motivasi besar karena Milan kalah sama Udinese di pertemuan pertama 1-0 juga dari gol penalti doang Roberto Perla. Dan itu kemenangan pertama Udinese BTW di musim ini sebenarnya. Terus baru menang lagi kemarin lawan Bologna 3-0 kan. Iya. Nah, kebanyakan seri soalnya si Udinese sekarang 12 atau 13 kali seri. Dan gue rasa ini bakal jadi seri lagi nih. Duh. Ya gitulah teman-teman ya. Mungkin gue mau informasiin bahwa Milan itu kehilangan Ismail Benacer sama Chukwueze yang main di Piala Afrika. Ya. Terus Malik Thiaw, Fikayo Tomori, Kalulu juga masih cedera. Ya? Jadi baru Februari Malik Thiaw yang available awal Februari. Si Adli tuh nggak jadi Aljazair ya? Dia tetap Prancis ya? Dia kewarganegaranya Prancis. Maksudnya enggak. Waktu itu kayaknya pernah ditawarin juga kan? Iya, tapi dia main di Prancis. Iya. Nah, terus ada pertandingan Frosinone lawan Cagliari. Nah, ini duel tim papan bawah ya. Kalau mungkin gue singkat aja ya, kalau Frosinone lawan Cagliari tuh kayaknya Frosinone tuh lagi berantakan sih dia. Iya, kemarin tapi Cagliari 5-0 sama Atalanta. Iya, tapi Cagliari juga nggak kalah berantakan nih. Ini Cagliari kemarin menang lawan Bologna 2-1. Iya, gue harap Cagliari bisa menang sih. Maksudnya ini karena gue cukup ngefans sama Tinkerman, sama Ranieri, ya biar jangan dipecat lah gitu. Tapi Frosinone Frosinone tuh main kan ya, si Sule segala macam available. Nah sebenarnya kalau dari segi permainan lebih bagus Frosinone sejauh ini. Iya. Dari permainannya ya. Gue setuju. Cuman nggak tahu nih tren ini lagi buruk. Kemarin habis dibantai Atlanta, terus sebelumnya dibantai Juve juga di Coppa kan. Nah di Coppa itu kelihatan banget penurunannya nggak seperti yang biasanya Frosinone gue lihat ya. Iya. Itu ya gue nggak tahu nih lagi tren buruknya atau udah kehilangan motivasi juga. Gue rasa sih emang udah ya emang kelasnya segitu aja udah. Nah terus ada ini nih Empoli Monza di Empoli kan masih di dasar klasmen. Monza habis dibantai Inter. Permalukan sama Inter. Gila Inter menang ya antara lawan AC Milan asli sama AC Milan KW ya. Iya ternyata sama aja. Sama-sama ACM. Emang Inter lagi gak ada obat udah musim ini. Tapi despite kemarin kekalahannya Monza ya faktor utamanya memang di pertahanan dan lini tengah sih. Pertahanannya gue agak cukup kaget berani masang 3 mantan pemain Inter atau 3-3-nya. Gagliardini. Ya terutama Gagliardini ditaruh di belakang yang menurut gue dia defensive awareness-nya jelek. Kalau Monza nggak ngadi-ngadi, maksudnya dengan yang seperti musim lalu atau di awal musim ini juga cukup baik. Harusnya sih bisa menang lawan si Empoli ya, karena Empoli juga salah satu tim dengan cetak gol terendah musim ini, kayak paling dikit deh sejauh ini. Tapi Empoli. Iya, tapi gue rasa kalau pertandingan kayak gini nih biasanya Empoli juga punya kans sih. Dan nggak adanya di Gregorio tuh bener-bener pengaruh sih sama komando lini belakang. Masih cedera gak sih Gregorio? Di Gregorio itu masih cedera dan expected return-nya itu tanggal 3 Februari. Jadi gitu masih lama. Gianluca Caprari sampai akhir musim kalau Caprari. Wah itu sampai akhir musim cuy. Terus Carboni. Carboni udah bisa main nih. Itu Carboni yang adenya kakaknya apa adenya tuh yang masih cedera. Kalau Valentin udah sehat sih kayaknya. Kemarin main juga kalau lawan Inter. Oke, berarti kita setuju lu bilang Monza gua Empoli sih kalau gue. Oke. Ini ada Salernitana lawan Genoa. Aduh. Ini dipecat kayaknya Pipo nih. Kayaknya kalah lawan Genoa. Jangan dulu. Gue pengen nunggu duel Derby de Inzaghi dulu. Derby della Inzaghi ya. Iya, soalnya itu kayak pertengahan Februari tuh, 17 atau berapa belas baru Inter ketemu Salernitana. Jadi gue harap tidak dipecat dulu Salernitana walaupun sekarang lagi dasar klasemen.
lawannya sebenarnya si Genoa lagi bagus juga ya dengan Gudmundsson dan si Ekuban itu. Sebenarnya tapi ini Salernitana masih sulit sih menang lawan Genoa. Iya, Kayaknya makanya tetap kalah sih, tapi semoga tidak dipecat. Gue ngejagoin Genoa sih. Tapi ini pertandingan yang mungkin pengen gue tonton ya kalau nggak ngantuk ya. Ini karena gue pengen ngeliat mainnya Salernitana sih, udah udah sebulan kali gue nggak ada ngelihat Salernitana main gitu. Tapi menariknya ini sedikit aja, maksudnya si Gudmundsson ternyata pernah ke Indonesia loh. Waktu main Islandia lawan Indonesia 5-1 gue golin juga. Gue nonton di ini, gue nonton di GBK itu. Oh iya. Ada tuh Gudmundsson golin ke Andre Tani. Ada. Yang kalau nggak salah menang 4-1 ya. 5-1 kalau salah. Yang kita ngegolin duluan itu, yang Hamudin Armain yang golin. Emang ya? Iya, nonton gue di GBK. Itu Islandia peringkat berapa lah pokoknya itu Islandia lagi bagus-bagus itu. Kan habis Piala Dunia 2018 Piala Euro. Rusia. Enggak, Rusia juga main. Piala Dunia tuh apa Euro ya? Gue lupa juga. Pokoknya gini deh. Pokoknya gue nonton Iceland itu waktu awal GBK baru direnovasi. Yang akhirnya bangkunya sekarang kan udah jadi inian semua, apa yang bangku lipat semua kan. Oh iya. Ya gue nontonnya di situ. Gue lupa itu pertandingan kapan. Pokoknya pas udah endingnya kita bareng-bareng sama pemain dan staff Iceland tuh bikin itu Viking clap. Iya, itu yang Viking Thunder clap gitu. Yang Nah, ada terakhir pertandingannya Lecce lawan Juventus. Nah, ini menarik. Juventus bisa jadi ngerebut posisi klasmen Serie A kalau menang. Lawan Sassuolo aja belum saat kita ngetek ini. Oh, kita ngetek ini tuh teman-teman, kita ngetek ini tuh Selasa tanggal 16 Januari. Jadi Juve belum main lawan Sassuolo ya. Di Giornata 20. Iya benar. Ini tapi Juventus menang lah itu loh. Tapi lawan Sassuolo lagi biasanya sering menyulitkan. Sekarang mainnya di kandang Juve. Enggak, Juve tuh udah bagus cuy. Iya sih, Bang. Udah solid. Ya anggaplah misalnya menang, terus lawan Lecce menang lagi, berarti dia akan unggul dari Inter 1 poin. Jadi ya ini emang harus dimanfaatkan ya kalau untuk harus. Memang. AC Milan juga harus bisa manfaatin sih, makanya gue berdoa banget. Iya, untuk memangkas jarak, karena ya gue bilang ini kan Inter lawan Atalanta tuh bakal di 29 Februari ya, cuma agak lama. Jadi kalau misalnya Juve bisa menang-menang terus, walaupun Inter yang menang-menang terus juga kan, jadi dia tetap di atas dan memberikan tekanan walaupun Inter punya satu pertandingan tambahan yang gue takutin sih akan terjadi kayak waktu Inter lawan Bolonya ya, maksudnya karena ada tekanan harus menang, kepleset gitu. Si siapa? Radu waktu itu ya. Aduh. Ya gitu loh. Jadi intinya ya Juve lawan Lecce ini kemarin Lecce kalah lawan Lazio. Iya, tapi gue lihat Lecce ada gerinta-gerintanya mah dan banyak peluang. Ya, jadi akan alot ya hasil terbaik mungkin seri, cuman kayaknya bakal menangnya tipis juga sih. Tapi lu tahu nggak kenapa Juventus itu cukup jadi solid musim ini, Di? Gue rasa karena pemainnya itu nggak banyak yang cedera juga. Dan pertandingan yang dia jalanin itu fokus di Serie A. Copa kan udah menang dia udah. Copa udah menang. Dan di Copa, jadi emang dia gue refresh. Juve itu bener-bener fokus di lokal doang. Lokal. Jadi dia emang kayak, dan ini kayak pembuktian dirinya Juventus gitu loh. Gimana pun taktiknya Allegri itu bobrok ya. Menurut gue manajemennya Allegri itu tuh nggak bisa dianggap remeh sih, karena dia itu tuh tegas banget juga gitu ke pemainnya. Entahlah, kayaknya dia belajar dari Antonio Conte juga lah ya. Itu sih kalau gue ngelihatnya kelebihan Juve musim ini. Gitu. Yeah. Nah, ini udah semua 6 pertandingan Serie A Giornata 21 kita kita preview gitu. Ya mungkin itu preview singkat dari kita karena kita tuh pengen fokus ke Mourinho dipecat sama AS Roma. Nah teman-teman, ini ada sesuatu yang menarik dari kedatangan Mourinho ke Roma waktu dulu. Jadi keluarga pemilik AS Roma itu tuh ngasih Mourinho skuter Vespa. Dan Mourinho tuh bersumpah bahwa kalau misalnya gue pergi dari sini gitu, entah gue resign atau gue dipecat, ini gue bakal bawa Vespa ini gitu. Nah kalau Vespanya bentuknya kayak gimana itu nanti bakal ada di ini nih, bakal ada di cover kita, bakal ada di cover episode ini, teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi mungkin Mourinho cabutnya juga naik Vespa kali ya, saking dia suka sama tuh Vespa gitu ya.
dan Daniel De Rossi yang dipilih untuk ngegantiin. Gue pengen nanya ke lu di mungkin gue nggak nanya ke lu dulu ya. Kalau dari pendapat gue pribadi ya, AS Roma itu tuh masalahnya itu lebih struktural gitu loh, udah lebih mengakar. Kayak transfer juga kan AS Roma nggak yang leluasa gitu, jadi kedatangan pemain-pemainnya juga nggak bisa yang sesuai sama pilihan Mourinho banget gitu. Dan menurut gua juga kedatangannya Lukaku di musim ini tuh belum yang bener-bener jadi pembeda dan jadi nyetel, walaupun awal-awal sempat ngegolin gitu ya Lukaku. Dan Lukaku kan waktu di Inter kita tahu sempat lambat panas tuh musim lalu ya dia. Ya. Di Giornata setelah week 30 baru dia tuh bener-bener golin. Nah, kalau pendapat gue pribadi ini sih, Mourinho itu dipecat sama AS Roma tuh kurang tepat sih. Karena gue ngelihatnya mending dibiarkan dulu sampai akhir musim gitu loh. Karena emang ini kan pertandingan juga masih ada 19 Giornata lagi ya. 18 Giornata lagi. Jadi itu sih gue ngelihatnya dia kurang tepat kalau misalnya emang Mourinho harus dipecat gitu ya. Walaupun memang sih secara result Mourinho itu gak perform. Tapi kan Mourinho juga punya jasa-jasa. Emang jadinya Paulo Dybala mau main di Roma, Lukaku jadi mau main di Roma. Itu tuh faktor Mourinho semua tuh gitu kan. Dan Mourinho juga satu-satunya pelatih yang akhirnya bisa ngebawa piala Interkontinental ke tanah Italia bahkan ya. Setelah terakhir kan dimenangkan sama Inter treble winner 2010. Tapi ya itulah, mungkin gua nggak tahu sudut pandang dari owner dan dari fans AS Roma gimana. Ya akhirnya Mourinho dipecat. Tapi memang kalau result wise layak Mourinho dipecat. Tapi kalau gue lihat dari sisi faktor-faktor di dalam dan di luar lapangan, bukan di dalam lapangan, faktor di luar lapangan ya Mourinho juga nggak dapat support yang benar-benar dia butuhkan gitu ya. Dan mungkin Mourinho di usianya yang sudah tidak muda lagi gitu ya, mungkin memang dia udah tidak sespesial itu dan butuh melatih tim-tim yang emang bisa ngasih pemain-pemain yang dibutuhin aja gitu biar dia bisa perform gitu. Kalau lu ngeliatnya gimana Di? Pemecatan Mourinho ini apakah lu sependapat atau lu kayak? Ya, kalau dari hasil buruk yang didapatkan Roma memang wajar ya. Mourinho ini diberhentikan oleh Roma karena terakhir menang di Serie A itu lawan Napoli juga 2-0, terus menang di Coppa sama Cremonese. Sejauh itu kalah mulu deh kalau nggak salah, kalah atau ada serinya juga. Ya kalau dari seperti yang lu bilang, kalau dari wise-nya track record beberapa pertandingan terakhir memang wajar dipecat. Gua nggak tahu makanya, maksudnya dari Romanya sendiri sebenarnya targetnya musim ini apa ya dengan pemain-pemain yang dia punya saat ini. Dan cedera-cedera yang cedera-cedera yang dialami dari awal musim. Udah Tammy Abraham aja dari awal musim apa dari akhir musim kemarin tuh cederanya lumayan panjang. Nah itu kalau Scudetto itu udah sebenarnya agak mustahil juga ya, walaupun kita ngomongin awal musim banget mereka dari nol misalnya, bukan sekarang berjalan, bukan target yang dapat dicapai lah. Kalau misalnya target yang realistisnya menurut gue sih untuk seorang atau sebuah klub Roma musim ini paling realistisnya adalah target Liga Eropa lah ya, 5-6, dan di range sekarang Roma ada di posisi 9 sebenarnya masih available dan reachable banget. Jadi gue agak aneh juga kenapa Mourinho dipecat ya. Kalaupun Liga Champions sebenarnya juga dengan 18 pertandingan tersisa masih bisa terjadi gitu. Sekarang aja Fiorentina tiba-tiba di peringkat 4, sebelumnya Bologna juga kan sempat ke peringkat 4. Jadi untuk peringkat 3 dan 4 sebenarnya masih bisa di otak-atik sih menurut gue, masih bisa. Dan tidak ini aja ya, tidak elok, bukan tidak elok maksudnya ya nggak bukan sesuatu yang ini aja buat Mourinho yang pelatih yang ngebawa lu pertama kalinya juara, punya titel Eropa, cuman Mourinho loh di Roma. Iya, benar. Mourinho itu yang soalnya dia belum pernah juara ya. Roma tuh secara trofi tuh emang nggak sementereng itu loh di ternyata. Eropa ya, di Eropa. Di Italia juga banyak yang di Italia juga nggak terlalu. Iya. Di Eropa itu trofi pertamanya dipersembahkan oleh Mourinho itu di Conference League, bahkan musim kemarin hampir juga dapat Europa League kan. Iya. Tapi itulah maksud gue ngeliat sih kayak emang sudut pandang dari klubnya aja gitu ya, bahwa
the immediate changes need to be done gitu loh untuk sisa musim berjalan ini gitu. Dan ya kalau kita ya kalau gue ngomongin titel-titel lainnya, maksudnya ini pertama kalinya Roma kemarin yang di Conference League itu dapat trofi. Terakhir tuh dapat trofi 2007, 2008 Coppa Italia itu juga. Iya, dan jangan lupa Mourinho itu ngebawa sampai final Europa League loh, Iya, yang akhirnya kalah sama Sevilla iya. gitu. Iya, maksudnya menurut gue bukan cara yang tepat untuk memberi, bukan gimana ya, kayak lu kan harusnya memperlakukan seorang Mourinho yang udah memberikan sesuatu ke Roma, walaupun sekarang lagi tren lagi buruk, tapi seenggaknya ya mungkin di akhir musim lah, karena bener. di tengah musim ini bukan, menurut gue bukan sesuatu yang gak ada obat sih. Iya. Yang lagi dirasain Mourinho ya. Tapi mungkin ini juga jadi makin menguatkan kutukan 3 tahunnya Mourinho, bro. Betul. Dia selama ya Chelsea, Inter tuh selalu mentok di 2 tahun aja. Kalau di 3 tahun terusin biasanya dipecat. Di MU juga di MU juga. Lagi. Ya pokoknya banyak lah. Kalau MU mah udah inilah ya. Udah gak ngerti lagi gue. Ya mungkin itu kali ya yang bisa kita bahas ya tentang Mourinho ya. Maksudnya ini kan beritanya juga bener-bener masih baru. Gue baru dapat berita ini tuh ini tanggal 16 ya teman-teman ya. Tadi jam 2 siang gue dapat. Ya. Terus sekarang ya gue masih coba memperhatikan dulu nih berita-berita dari The Athletic, apakah ada yang menarik lagi gitu ya tentang kepergiannya Mourinho gitu, apakah ada cerita di baliknya gitu. Nah, itu mungkin sampai saat ini sih gue masih belum dapat beritanya gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada, tentu kita bakal bikin konten dan bahkan mungkin spesial gitu ya untuk ngebahas AS Romanya sendiri gitu dia. Ya gue harap sih ya De Rossi itu bisa memberikan mentalitasnya. Iya, mentalitas aja sih, gue nggak tahu kalau secara taktikal kayaknya di Spal aja dipecat. Tapi kayaknya dia cocok lah ngelatih kayak pemain-pemain kayak si Mancini itu yang dia kan karakternya gitulah ya, keras si De Rossi di Roma juga, maksudnya dia cocok kayak ngelatih Mancini yang punya kayak yang mainnya gitu juga, mirip-mirip gitu. Ya, dan Paredes juga tuh. Iya benar, dan De Rossi itu juga sosok yang dihormatin sih menurut gua. At least di AS Roma gitu. Betul. Dan di Italia ya. Karena emang dia hampir jadi one man club juga kan, sama kayak Francesco Totti, cuman dia ada pindah ke Boca Junior tadi yang udah Aldi bilang. Ya udah, mungkin itu aja teman-teman untuk episode kali ini. Aldi ada cerita lucu apa, Di? Apa kalimat penutup, outro? Karena ini aja, karena ngomongin Roma ya, gue akan ngomongin pemain legend Roma yang pernah main di Inter juga. Apa tuh? Dia adalah satu-satunya pemain yang Douglas Maicon. Bukan, dia satu-satunya pemain yang ada lagu retirementnya. Siapa? Di pertandingan terakhirnya dia. Ntar lu, Walter Samuel. Salah, nih lagunya begini, sekalian buat closing. Ini sebelum dia main pertandingan terakhir ya, main ini diputerin lagu ini. Apa tuh, lagu apa tuh? Dengerin teman-teman. Malam ini malam terakhir Batistuta. Ya Allah, penting banget. Ya udah, itu aja teman-teman, daripada kami makin ngaco. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you, bye bye, ciao.